Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kupandangi foto masa kecil dulu di pinggir foto yang terpampang di dinding kamarku, di mana teringat kenangan indah di masa-masa itu. Bermain bebas kesana kemari tanpa beban. Senyum pun muncul mengenang semua itu, hingga aku terbawa suasana di suatu masa. Aku teringat kisah seram yang kualami, di mana waktu itu sekitar pertengahan tahun 90-an, tepatnya ketika aku berada di kelas 5 SD. Betapa takut dan ngerinya ketika teringat aku mengalaminya sendiri peristiwa seram itu. Malam itu, sekitar jam 1 tengah malam, aku terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamarku memang letaknya paling depan, tepat di belakang garasi dan bersebelahan dengan ruang tamu. Aku yang terbangun lebih dulu langsung bergegas menuju pagar untuk membuka gembok, mempersilahkan Tante Erni dan Tommy untuk masuk. Tommy adalah anak pertama Tante Erni yang waktu itu umurnya sekitar 5 tahun. Tidak apa-apa, Bri. Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya saat aku bertanya penasaran. Tidak lama kemudian, ibu dan bapak ikutan terbangun, yang langsung menyuruhku kembali menutup dan mengunci pagar, lalu mengajak Tante Erni masuk ke dalam. Sedangkan aku disuruh kembali ke kamar untuk tidur. Terdengar obrolan bapak, ibu, dan Tante Erni di ruang tamu. Tapi aku tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena sudah mengantuk berat. Tapi yang pasti, Tante Erni bicara sambil menangis. Aku tidak tahu penyebab kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favoritku. Dia merupakan adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil, beliaulah yang mengurus aku dan kakak kalau orang tua sedang tidak ada di rumah. Ataupun kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh sudah seperti orang tua sendiri. Waktu itu, Tante Erni dan suaminya, Om Junta, belum memiliki rumah sendiri. Keadaan mengharuskan mereka untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati sebuah kontrakan yang letaknya dekat dengan rumahku. Lokasinya di pinggir jalan raya yang cukup besar, Jalan Raya Anyer tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang tidak terlalu lebar. Hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya, dan itulah kampungku. Rumah keluargaku terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk. Sedangkan tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api. Jalur perlintasan kereta api yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter saja. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Sehingga setiap orang atau kendaraan yang akan melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali, selalu saja ada korban meninggal tertabrak kereta api. Ternyata malam itu, Om Junta sedang dapat giliran shift malam, yang mana beliau bekerja pada satu pabrik baja yang masih dengan sistem shift. Jadi ketika beliau mendapat giliran malam, maka Tante Erni hanya berdua dengan Tommy di rumah. Yang aku tahu Tante Erni itu perempuan memberani. Tapi entah kenapa, sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia menjadi sering menginap di rumahku. Kalaupun tidur di rumah, pasti minta ditemani oleh kakakku. Sepertinya takut untuk tidur sendirian. Sedangkan malam tadi kakakku belajar sampai cukup larut, sehingga langsung tidur di kamarnya. Nanti malam kamu ya yang temani Tante. Besok kan hari Minggu.
ucap Tante Erni padaku. Aku melirik ayah dan ibu berharap mereka memberi izin. Ya tidak apa-apalah, ganti Febri yang menemani, ucap ibu yang membuatku girang. Pada waktu itu, kampung tempatku lahir ini masihlah sangat sepi. Rumah kami letaknya hampir paling ujung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal daerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal mistis. Akhirnya tibalah kami di rumah Tante Erni. Beliau langsung menyambut kami dengan senyuman hangat. Tante Erni juga menyuruh agar sekalian kakak menginap denganku. Tapi kakak hanya singgah saja. Dia beralasan akan menyelesaikan tugas prakarya yang baru separuh jadi. Setelah kakak pulang, aku bersantai di ruang keluarga menonton acara TV. Begitupun dengan Tante Erni yang menunggu Tommy yang sudah lelap. Aku coba bertanya tentang kedatangan Tante Erni semalam di rumah. Tapi beliau menjawab kalau tidak ada apa-apa. Dia hanya merasa terganggu dengan kereta yang lewat, karena Tommy agak demam semalam. Tapi hari ini, Tommy sudah baikan. Setelah berkata, kemudian Tante Erni menyuruhku agar gosok gigi dan segera tidur. Aku hanya menuruti ucapannya, termasuk juga ucapan kakakku, yang menyuruh tidur sebelum jam 9. Aku yang sudah gosok gigi di rumah, langsung menuju kamar untuk tidur. Aku terjaga ketika terdengar suara riuh di luar. Aneh. Padahal tidak ada pasar ataupun keramaian. Tapi kenapa terdengar sangat riuh? Sejenak aku pandangi jam dinding. Tepat pukul 12:30, aku menuntaskan rasa penasaran. Aku pun menyibak tirai untuk menengok keluar. Hanya gelap yang terlihat. Tidak ada seorang pun berada di sekitar. Tapi suara riuh itu tetap terdengar jelas. Bahkan terdengar pula suara binatang kerbau dan kambing di antaranya. Sungguh suatu hal yang aneh. Ada apa, Bre? Ucapan Tante Erni membuatku terrenyah. Pintu yang sengaja tidak kututup membuatnya mudah saja setiap kali menengokku. Dengan jujur, aku mengatakan tentang apa yang kudengar. Mendengar ucapanku, Tante langsung mengajakku tidur bersamanya. Aku mulai berpikir, kalau hal-hal semacam itulah yang membuat Tante Erni takut jika ditinggal Om Junta. Mungkin karena gangguan tak kasat mata pula yang membuatnya semalam nekat berjalan kaki ke rumahku. Akhirnya, malam itu aku pindah ke kamar Tante Erni. Aku berjingkat dan langsung terbangun ketika terdengar suara keras dari atap rumah. Terdengar juga suara kereta api yang melintas menjauh. Sejenak aku pandangi jam dinding, pukul 5:07. Saat kulihat ke samping, tidak ada Tante Erni di sana. Hanya ada Tommy yang masih lelap dengan posisi tidurnya berputar. Mungkin Tante Erni sholat subuh, atau mungkin juga sedang memasak untuk sarapan. Sesaat kemudian terdengar suara riuh yang membuatku bangkit keluar. Dan keadaan di luar sudah tampak sangat ramai. Yang ternyata ada orang tertabrak kereta di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Korbannya adalah seorang laki-laki dewasa. Yang membuat warga aneh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel. Itu karena ada kereta api yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali tidak mendengar teriakan-teriakan. Dia tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, lelaki malang itu tidak terhindarkan dari maut. Dia pun meninggal seketika di tempat kejadian. Ada peristiwa yang menggigirkan pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badan dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya. Dan kepala itu ditemukan di atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan, karena tidak ada yang berpikir kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Aku pun tersadar bahwa apa yang kudengar di atap adalah sebuah kepala manusia. Sungguh tragis dan mengerikan.
Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampung pada saat itu. Dia bertugas berkeliling kampung, melaksanakan siskambling setiap malamnya. Lelaki yang berusia sekitar 50 tahun itu adalah orang yang menyenangkan. Dia sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga sering mampir ke rumahku untuk sekedar ngobrol dengan bapak. Mereka biasa berbincang di teras depan. Kebetulan, dengan kamarku hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Dan itulah yang dilakukan Pak Rusdi malam ini. Dengan ditemani kopi buatan ibu, dia berbincang asik dengan bapak. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatianku. Pak Rusdi bercerita, pada tengah malam kemarin, dia melihat ada orang berjalan kaki dari arah belakang kampung menuju ke arah depan, tepatnya menuju pada rel kereta api. Sosok tersebut berjalan melewati pos kamling tempatnya duduk untuk beristirahat sebentar. Lalu, apa yang aneh, Pak? Tanya bapak penasaran. Pak Rusdi menjawab, kalau yang aneh adalah orang itu berjalan kaki tapi tanpa kepala. Saat berada di pos, dia tidak berani melakukan apa-apa. Hanya diam dan memerhatikan sambil berdoa dalam hati. Tentu saja dia ketakutan dan gemetaran melihat penampakan seram itu. Dan perasaannya lega saat sosok tanpa kepala itu kembali berjalan menuju rel kereta api. Pos kamling tempat Pak Rusdi letaknya berada di samping kanan rumahku. Bangunannya semi permanen, berbentuk rumah panggung kecil, berbahan dasar bambu dan anyaman. Pak Rusdi pun melanjutkan ceritanya, yang membuatku semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarkan. Berdegup kencang jantungku mendengarnya. Menurut Pak Rusdi, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi, tiba-tiba semakin sepi dan mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan, yang biasanya sesekali ada warga kampung yang melintas, tapi malam itu tidak ada sama sekali. Benar-benar hening dan menyeramkan, seperti kampung yang tidak berpenghuni. Pak Rusdi pun memutuskan untuk pulang saja. Dia tidak pernah menemui malam yang mengerikan seperti pada saat itu. Dan saat dia bangkit hendak melangkah, dia melihat seseorang dari arah rel kereta menuju pos kamling tempatnya. Orang itu berjalan perlahan. Yang tadinya hanya terlintas berbentuk bayangan hitam dari kejauhan, lambat laun semakin terlihat jelas karena jaraknya semakin dekat. Dan ternyata sosok itu adalah sosok yang sama dengan yang ditemui beberapa saat sebelumnya. Tapi kali ini lebih menyeramkan. Sosok itu tetap berjalan tanpa kepala. Hanya saja lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika melintas tepat di hadapan Pak Rusdi, dia melihat sosok itu membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. Rupanya Pak Rusdi terhanyut dalam kisahnya sehingga merinding sendiri. Dia bawa apa di tangannya, Pak? Tanya bapak penasaran. Aku yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut semakin penasaran. Setelah tenang kembali, Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. Ternyata sosok itu membawa seonggok kepala. Dengan suara gemetar, Pak Rusdi berkesimpulan bahwa kepala yang dibawa adalah kepalanya sendiri. Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung, membuat banyak penduduk tidak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api pada malam hari, tidak ada yang berani, kecuali kalau terpaksa. Sore itu, aku dan kakak sedang duduk di depan TV ketika Tante Erni datang ke rumah. Kak, kalau boleh nanti malam Reza atau Febri menginap di rumahku ya. Bang Junta kerja malam. Begitu kira-kira omongan Tante Erni pada ibu. Dan aku pun tidak bisa mengelak. Dengan berat hati malam nanti aku akan tidur di rumah Tante Erni. Aku berharap semoga tidak terjadi hal yang menyeramkan, terutama cerita yang akhir-akhir ini membuatku resah, hantu tanpa kepala.
Selepas Isya, aku sudah berada di rumah Tante Erni. Setelah selesai nonton TV, sekitar jam 9 malam aku masuk kamar. Sementara Tante Erni dan Tommy sudah masuk ke kamar belakang lebih dulu. Lampu ruang tamu aku biarkan menyala, karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar, aku menggunakan lampu kecil, sehingga suasana jadi sedikit redup. Pintu aku tutup, tapi tidak terkunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Aku tidak merasakan ada hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu, sudah tidak ada lagi. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga, setelah jam 10 malam suasana benar-benar sepi dan hening. Aku hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat sisa di tembok yang kadang diam, kadang pula berkejaran. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Aku masih juga belum terlelap. Cukup lama bengong dan melamun tidak jelas seperti itu, sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat sepi. Tidak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah tiba-tiba berangsur menjadi sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin semilir yang masuk lewat lubang angin di atas jendela. Aku terkesiap saat mendengar suara itu. Aku mencoba menyadarkan diri sepenuhnya. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Aku yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas dan terus berulang. Aku bertambah yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar. Aku langsung bangun, kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Mencoba menajamkan pendengaran, ingin memastikan suara apakah kira-kira yang muncul. Ketika sudah cukup dekat, aku mendekatkan telinga ke daun pintu. Terdengar lagi sangat jelas. Kali ini aku tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong memanjang dari depan sampai ke belakang. Terdengar seperti suara benda yang menggelinding di atas lantai rumah. Menggelinding dari depan ke belakang, kemudian sebaliknya, kembali menggelinding dari belakang ke depan. Suara itu tidak selalu terdengar, hanya sekali saja. Kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Penasaran, aku berniat untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan aku membukanya. Tidak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit cukup untuk mengintip. Setelah itu, barulah aku mengintip keluar. Tidak ada apa-apa, hanya lorong remang yang diterangi sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Tiba-tiba, suara itu muncul kembali, dan akhirnya aku melihat sesuatu. Ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan menuju ke belakang. Benda itu bergerak cukup cepat, berbentuk bulat dan berwarna gelap. Aku masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaanku mulai tidak enak. Mulai timbul rasa takut dan tidak nyaman. Kali ini, benda itu bergerak lebih pelan, sehingga aku bisa melihat sedikit lebih jelas. Dan ketika melintas di depan pintu kamar, aku langsung berinding ketakutan. Sekilas terlihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya, sedangkan pada sisi lain terlihat seperti ada wajahnya juga. Benda itu terlihat seperti kepala manusia. Tapi aku belum terlalu yakin, karena lorong rumah sedikit temaram penerangannya, dan juga benda itu dalam keadaan bergerak. Sekali lagi, rasa penasaran menuntun aku untuk membuka pintu dan keluar kamar. Perlahan aku berjalan menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu, aku pun berhenti. Ketika itu, badanku menjadi kaku tidak bisa bergerak. Kaki juga terasa berat untuk melangkah. Itu terjadi karena aku melihat ada laki-laki,
sedang duduk di kursi ruang tamu. Laki-laki itu duduk tanpa kepala, menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna agak terang, dengan noda darah di beberapa tempat. Dan ternyata kepalanya berada di bawah, tepat di samping tubuhnya yang sedang duduk di kursi. Posisi wajahnya menghadap ke arahku berdiri. Kemudian kepala itu tersenyum menyeringai. Tubuhku terasa kaku dan hampir menangis. Aku tidak tahu harus bagaimana. Di saat itulah Tante Erni sambil menggendong Tommy datang dan menarikku ke belakang. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang. Tentu saja pergi menuju rumahku. Selama perjalanan, aku dan Tante Erni tidak berani menoleh ke belakang. Akhirnya kami bertiga malam itu pindah tidur di rumahku sampai pagi menjelang. Dan barulah aku tahu kalau selama ini rumah kontrakan Tante Erni menjadi sarang demit. Gangguan demi gangguan tidak kasat mata datang yang membuatnya tidak tenang. Kemunculan hantu tanpa kepala yang sering muncul membuatnya memilih pindah lokasi. Dan malam itu adalah terakhir kali Tante Erni tinggal di sana. Karena setelah itu ia memilih tinggal di rumahku sambil menunggu mendapat kontrakan baru. Perlahan, aku menutup kenangan masa kecilku, kenangan seram yang akan selalu kuingat. Tante Erni sendiri sekarang sudah memiliki rumah sendiri. Dan sampai sekarang selalu mengungkit kejadian malam itu setiap kali bertemu. Petang telah menghilang berganti malam. Seusai sholat maghrib, Ningsih duduk di samping kakeknya. Hanya lincak dari bambu buatan kakek Karsan sendiri itulah satu-satunya tempat duduk di dalam rumah. Begitupun meja di hadapan mereka, juga berasal dari bambu yang dibuat sendiri pula. Meski sudah berumur puluhan tahun, tapi bambu itu tidak lapu oleh apapun. Maklumlah, orang zaman dulu menggunakan hari dan pasaran saat memotong bambu maupun kayu sebagai bahan bangunan. Sehingga ilmu hitung turun-temurun itu menjadi dasar saat dibutuhkan. Dan pada kenyataan, hal itu adalah benar adanya. Karena hampir semua di kampung Ningsih rumahnya berasal dari bambu dibelah, tapi tidak ada yang lapuk dimakan usia. Tidak ada hewan apapun yang merusak. Selama ini Ningsih tinggal bersama kakek neneknya. Dia harus menerima takdir menjadi yatim piatu saat berusia 6 tahun. Kala itu, ayah dan ibunya yang ikut ziarah Wali Songo mengalami kecelakaan maut. Bis yang ditumpangi terguling saat menuju makam Sunan Muria. Sebagian penumpang terluka parah, sebagian lagi hanya luka ringan. Ayah ibu Ningsih yang menjadi korban luka parah, akhirnya meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Semenjak itulah, dia diasuh oleh kakek neneknya. Seharusnya setiap maghrib tiba, Ningsih pergi ke surau bersama kawan-kawannya. Tapi sudah 2 minggu ini, dia dilarang oleh kakeknya. Begitupun dengan kawan-kawan yang lain. Orang tua mereka melarang anak-anaknya keluar malam. Hal itu dilakukan tepatnya setelah Jerry, kawan mengaji mereka, terkena penyakit aneh. Pada malam itu seusai dari surau, Jerry dan kawan lain asik bermain. Walaupun hanya di sekitaran surau saja, namun keceriaan selalu terpancarkan dari wajah lugu mereka. Saat asik bermain petak umpet, mendadak Jerry disusul oleh ibunya. Tidak seperti biasanya itu dilakukan. Jerry menurut saja untuk pulang karena dia takut jika ibunya marah. Galak dan suka main pukul. Setelah berpamitan dengan semua kawannya, Jerry berlalu membuntuti ibunya dari belakang. Menurut sang ibu, dia akan diajak ke rumah pamannya untuk menjenguk kakek. Karena kakeknya yang selama ini tinggal di sana mendadak muntah terus-menerus.
Saat sampai di kebun pisang yang ada pohon asem Jawanya, tanpa sepengetahuan sang ibu, Jerry berbelok. Pikirnya, masih ada sosok ibu berjalan di depannya, padahal tidak ada siapapun di sana. Sementara sang ibu terus berjalan hingga melewati kebun tersebut. Saat dia menoleh, barulah tersadar kalau Jerry tidak ada di belakang. Jerry, di mana kamu, Nak? Ucap sang ibu setengah berteriak. Tidak ada jawaban. Sang ibu segera putar balik untuk mencari Jerry, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan bocah tersebut. Sang ibu yang mulai panik segera berlari ke kampung. Yang pertama kali dituju adalah suaminya. Pada akhirnya, para tetangga berkumpul saat melihat ibu Jerry yang terisak. Dan di malam itu dilakukan pencarian. Seluruh anak-anak, termasuk Ningsih, disuruh pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan ayah mereka mulai menyisir kebun pisang. Menurut kakek Ningsih, hal yang sama dulu juga pernah terjadi. Dan temannya yang hilang ditemukan di atas pohon asem. Sangat tidak masuk akal. Bocah seusia mereka tidaklah mungkin memanjat pohon besar dan tinggi pula, apalagi di malam hari. Mendengar cerita kakek Karsan, segera para warga menuju pohon asem. Lampu senter bertenaga baterai ABC menyorot ke setiap sudut pohon, termasuk pula pohon-pohon di sekitar, tapi tidak ternampak Jerry di sana. Dan atas saran dari kakek Karsan, maka malam itu dibuatkanlah bubur 3 warna, yakni bubur merah yang dicampur gula Jawa, bubur putih biasa, dan bubur candil, yakni bubur yang dibuat dari beras ketan. Setelah semua siap, kakek Karsan menyuruh warga membawa wajan dan kentongan. Lalu mereka kembali menuju pohon asem Jawa di tengah kebun pisang. Kakek Karsan tidak memperbolehkan seorang pun menyalakan obor maupun senter. Di tengah gelap malam, suasana riuh dengan tabuhan tidak berirama. Hingga datanglah angin cukup kencang memainkan daun pisang maupun pohon asem. Beberapa saat setelah angin berhenti, kakek Karsan mendekat pada bubur sesajen. Semua telah porak-poranda terhempas angin. Setelah itu, disuruhnya warga menyorotkan lampu ke setiap ranting pohon asem. Dan terlihat Jerry di sana dengan wajah ketakutan. Tubuhnya gemetaran, sedangkan tatapannya kosong. Beberapa orang berteriak menyuruh agar dia tetap tenang, tapi tidak ada respon. Segera, warga mengambil tangga untuk menjemput Jerry. Keesokan paginya, Jerry yang biasanya bangun bersamaan azan subuh justru masih terlelap. Ibunya yang menemani tidur melihat Jerry masih mengenakan selimut tebal. Padahal selama ini tidak pernah begitu ketika tidur. Setiap kali diberi selimut, dia selalu menyingkirkan dari badannya. Saat diperiksa, Jerry tampak menggigil dan pucat. Sang ibu lalu menyentuh kepalanya, bersuhu seperti air hampir mendidih. Tapi saat hendak dibawa berobat, kondisi Jerry kembali membaik, tidak demam dan terlihat segar. Tapi ada yang berubah pada perilakunya. Semenjak itu, Jerry tidak pernah berkata sedikit pun. Dia seperti orang bisu. Beberapa orang pintar sudah didatangi untuk mengobatinya, tapi tidak satu pun yang berhasil. Dan semenjak itu pula anak-anak libur ke surau. Mereka tidak boleh kemanapun jika hari sudah petang. Musim kemarau mengeringkan rumput juga sungai. Tulung Agung belum dapat hujan sama sekali. Ningsih hanya terdiam sembari melihat kakeknya yang bisa tidur ayam dengan kancing baju terbuka. Beberapa menit kemudian, suara ngorok kakeknya membuat Ningsih menuju teras rumah. Di sana dia duduk di atas dinglek panjang, yang biasanya dia mendengarkan dongeng masa lalu dari neneknya. Tapi setiap usai sholat maghrib, neneknya selalu mempunyai amalan panjang yang harus dibaca. Biasanya sampai menjelang sholat isya baru selesai. Menurut kakek, amalan tersebut didapat dari guru mengaji nenek. Bukan saat muda dulu, tapi guru mengaji saat usianya sudah tua. Dalam kesendirian itu, Ningsih dikejutkan dengan aroma wangi yang menyengat. Disusul kemudian neneknya keluar dari dalam rumah.
Saat sampai di pelataran rumah, si nenek melambaikan tangannya memanggil Ningsih. Sejenak, Ningsih masih terbengong. Dia masih merasa asing dengan sosok tersebut. Memang benar, itu adalah neneknya. Tapi pakaian yang dikenakan sangatlah berbeda. Tidak pernah Ningsih melihat baju itu sebelumnya. Baju kebaya yang sangat bersih dan rapi. Neneknya terus melambaikan tangan, yang pada akhirnya Ningsih pun mendekat. Belum sempat dia bertanya mau diajak kemana, si nenek sudah berjalan di depannya. Ningsih tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti langkah neneknya. Ketika memasuki jalanan di kebun pisang, tiba-tiba dia tersandung bebatuan. Dan di saat itu pula, neneknya lenyap entah kemana. Ningsih mulai gemetaran. Dia memanggil-manggil neneknya, tapi tidak ada suara yang diinginkan. Yang terdengar justru suara tawa yang menakutkan. Ningsih seperti terpaku. Kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Suaranya pun tercekat tidak bisa keluar. Dalam ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba ada sesuatu berjalan menghampirinya. Dan betapa kagetnya dia saat melihat seonggok kepala tanpa awak berada tepat di kaki kanannya. Meski malam cukup gelap, namun penampakan itu sangat jelas terlihat. Sosok itu hanya menggelinding memutarinya dengan terus tertawa. Belum berhenti sosok itu menakutinya, kini muncul lagi sosok yang menyeramkan. Dari jarak beberapa meter, nampak ada seorang memandangnya dengan tajam. Sosok itu mulai berjalan ke arah pohon asem. Dan sosok itu pun menampakkan kakinya yang semakin memanjang. Bahkan tingginya mencapai pohon asem tersebut. Berbeda dengan sosok kepala yang terus tertawa, sosok itu justru hanya diam saja. Saat kedua sosok tersebut menghilang, kali ini muncul satu sosok yang teramat menyeramkan. Sebuah mata sebesar tampah, yakni alat tradisional untuk memilah beras, berkedip-kedip di dahan pohon asem. Warnanya selalu berubah dan membuat Ningsih gemetaran hebat. Terkadang putih, terkadang pula merah. Sementara itu, sepeninggal Ningsih, kakek Karsan terjaga dari tidurnya. Ningsih, tolong ambilkan kendi di dapur. Kakek haus. Perintah kakek Karsan tanpa melihat sekitar. Karena tidak ada jawaban, dia pun membuka mata sepenuhnya. Tidak ada Ningsih di tempat semula. Awalnya, kakek Karsan menganggap kalau Ningsih sudah ke kamar. Tapi dia dikejutkan dengan kehadiran Pardi, salah satu tetangganya. Dengan nafas masih memburu, Pardi memberitahu kalau dia melihat Ningsih berjalan menuju kebun pisang. Pardi yang menggendong anaknya yang sedang demam, berulang kali memanggil Ningsih. Tapi bocah berusia 11 tahun itu terus saja berjalan. Sama sekali tidak mendengar teriakannya. Pardi yang merasa kalau ada yang aneh dengan Ningsih, memutuskan menemui kakek Karsan. Dia menyuruh istrinya mengambil alih putranya, lalu bergegas ke rumah kakek Karsan. Jujur saja, Pardi tidak punya nyali jika harus mengikuti Ningsih. Dia dikenal sebagai sosok yang penakut di kampung. Mendengar penuturan Pardi, kakek Karsan langsung berpamitan pada istrinya. Ya Allah, Kang. Bagaimana itu bisa terjadi? Sang istri menghentikan ngaji amalan, lalu bangkit dengan rasa cemas. Dia hanya berpesan pada kakek Karsan agar berhati-hati dan secepatnya membawa pulang Ningsih. Kakek Karsan tidak mengajak warga lain. Dia putuskan pergi sendiri. Dia yang tahu kalau Pardi adalah penakut, juga menyuruh agar pulang saja menunggu anaknya. Tapi bukan itu yang dilakukan Pardi. Dia memberitahu beberapa warga lain tentang hal itu, yang pada akhirnya beberapa orang ikut menyusul kakek Karsan. Mereka hanya membawa senter saja mengikuti langkah kakek Karsan. Dan bersamaan dengan kemunculan hantu yang penampakannya hanya mata saja, kakek Karsan sudah berada di samping Ningsih. Mata Ningsih masih melotot mengarah pada pohon asem. Kakek Karsan yang sedikit banyak paham tentang ilmu kebatinan coba mengusir makhluk-makhluk gaib yang mengganggu Ningsih. Dia mengeluarkan sebuah benda berwarna hitam pekat dari wadah kain yang berwarna hitam pula. Benda tersebut berbentuk batu, tapi tepiannya sangat kasar. Setelah diambil, dia langsung mengelus tengkuk Ningsih.
Batu tersebut ditekannya di ujung kepala cucunya itu. Dan bersamaan dengan pingsannya Ningsih, beberapa warga sampai di sana. Mereka langsung menanyakan apa yang telah terjadi sambil membantu memapah Ningsih. Kakek Karsan hanya terdiam. Dia menatap ke pohon asem dengan mulut kumat kamit. Sejenak kemudian, terdengar tawa yang semakin lama semakin menjauh. Setelah menyarungkan kembali benda pusakanya, kakek Karsan mengajak semuanya kembali ke rumah. Setelah kakek Karsan mengusap Ningsih dengan air hangat yang dibacakan doa, dia langsung ke pelataran bergabung dengan para warga. Sementara seluruh wanita seisi rumah mengumandangkan sholawat untuk Ningsih. Nenek Ningsih yang masih menangis berharap cucunya segera siuman dan kembali sehat seperti semula. Bagaimanapun, Ningsih sudah dianggap anaknya sendiri. Dia sangat sayang dan peduli pada Ningsih. Di luar, sambil menunggu Ningsih siuman, kakek Karsan berkisah ke masa lampau. Cerita tersebut diawali tentang sejarah dari kebun pisang, yang mana lahan pondok desa tersebut dulunya adalah semak belukar. Dan memang sedari dulu memang terkenal angker. Lahan tersebut saat penjajahan Jepang dijadikan tempat persembunyian para pejuang. Beberapa orang pintar memberi kawanan makhluk halus agar pasukan Jepang tidak berani masuk kawasan. Dan sebagai medianya adalah pohon asem Jawa dan pohon pakel. Sedangkan pohon pakel sudah lapuk dan roboh di sekitar tahun 70-an. Seiring berjalannya waktu, makhluk halus tersebut masih berada di tempatnya. Tidak ada seorang pun yang berani menebang pohon asem tersebut. Bahkan pernah suatu ketika, ada yang memanjat untuk mengambil buah asem. Dalam hitungan menit, orang yang merupakan kakek Pardi itu langsung sakit. Menurut orang pintar, dia diganggu sosok gaib karena telah merusak mainan bangsanya. Sosok itu tinggi besar, hitam, dan berbulu lebat. Di alamnya, sosok tersebut marah dan membuat kakek Pardi harus menanggung akibatnya. Sekitar 2 minggu kemudian kakek Pardi pun meninggal dunia. Memang, kematian adalah keputusan Tuhan, tapi warga yakin penyebabnya adalah sosok di balik pohon asem itu. Sedangkan beberapa korban selanjutnya adalah ulah dari sosok berwujud lain. Sosok tersebut sama persis seperti yang dijumpai oleh Ningsih, yakni sosok hantu Moto Sak Tampah. Nama tersebut disematkan karena sosok Moto Sak Tampah memiliki mata besar seukuran tampah. Sosok hantu ini bergentayangan hanya dengan satu mata tanpa anggota tubuh lain. Dan selama ini korbannya kebanyakan adalah remaja dan anak-anak. Sekilas memang tidak tampak berbahaya, namun ternyata hantu ini menyerap aura seseorang. Hingga pada akhirnya orang tersebut kehilangan gairah untuk hidup dan putus asa hingga meninggal dunia. Semoga hal itu tidak terjadi pada Jerry maupun Ningsih, ucap kakek Karsan memangkas kisahnya. Dia berharap yang mencuri Jerry adalah Wewe. Memang, selama ini kakek Karsan dianggap sebagai orang tertua di kampung. Diperkirakan usianya sudah di atas 90 tahun. Meski begitu dia masih sehat. Sedangkan istrinya saat ini adalah istri ketiga. Sehingga usianya masih jauh di bawahnya. Mungkin terpaut sekitar 15 tahunan, bahkan bisa lebih. Sedangkan kedua istri sebelumnya tidak memiliki anak, sehingga mereka memilih bercerai. Anehnya, setelah membina rumah tangga dengan lelaki lain, mereka memiliki keturunan. Kakek Karsan sendiri memiliki 2 putri. Yang sulung ikut suaminya jauh di Jawa Barat, sedangkan ibu Ningsih sudah tiada. Ningsih merasa bersyukur karena kejadian tersebut tidak membahayakan dirinya. Dia mengucapkan banyak terima kasih pada Pardi yang telah memberitahu kakeknya. Kalau sampai tidak ada yang tahu, mungkin kisahnya akan lain. Bisa jadi Ningsih yang bernasib seperti Jerry.
yang secara mendadak meninggal dunia menceburkan diri ke dalam sumur. Setelah pergantian kepala desa, tetap menjadi kebun pisang dan pohon asem yang terlihat menyeramkan. Namun, telah diberi lampu penerangan hingga keanggaran sedikit memudar. Pemerintah desa telah memperhatikan warganya dengan membangun penerangan di pelosok. Selain itu, jalannya telah halus beraspal. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka